button bracketnya masih standar itu nggak apa-apa. Lebih baik seperti itu daripada Halo, apa kabar semuanya Sobat Gazer? Jumpa lagi di channel YouTube saya, Mas Gal. Kali ini kita akan review nih apa yang terjadi setelah sekian lama saya pakai frame Stratos S7 ini. Jadi kali ini rute-rute yang sering saya lalui adalah nanjak ya. Sering banget dari kemarin itu rute-rute tanjakan sampai Ring Merapi, Kelangon itu udah bolak-balik, terus endurance, ring Menoreh seperti itu ya, ratusan kilometer dan ribuan elevasi saya lalui dengan nyaman ya. Terus kalau suruh milih frame karbon atau wheelset karbon, misalnya ya framenya alloy, wheelsetnya karbon, itu juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau saya kok lebih prefer framenya yang karbon gitu ya, framenya yang karbon, wheelsetnya alloy, itu nggak apa-apa. Dan ada sesuatu perbedaan yang signifikan dari gabungan part murah saya ini. Tiba-tiba dengan frame ini part murah saya ini tertolong, bisa terpakai, yaitu adalah quick release. Nah, quick release ini tuh kemarin waktu dipakai di Stratos S3, frame Stratos S3 alloy itu, ini sempat terlepas saat saya full effort, full power gitu ya. Jadi dia tiba-tiba dia terlepas dari frame ini saat pakai Stratos S3 itu, lepas dia, licin gitu ya, mungkin ya licin, terus bannya melaju ke depan. Itu sudah terjadi 2 kali waktu pakai frame Stratos S3 kemarin. Akhirnya tidak saya pakai lagi ini quick release nya. Nah, namun di frame ini part murah ini tertolong, jadi benar-benar tidak, alhamdulillah ya, alhamdulillah itu tidak terjadi sesuatu yang terjadi kemarin. Jadi nempel terus, aman, dan ya saya juga gumun gitu ya, maksudnya kok bisa, mungkin apa ya, lebih nempel kali ya di frame ini ya, di frame karbon mungkin lebih nempel atau gimana ya. Jadi ini quick release ini sangat murah ya, harga 150 ribuan ya, murah sekali, udah sepasang itu ya. Waktu itu sih ngejaringan dan murah, tapi waktu dipakai kemarin berbahaya, tapi kok di frame ini enggak. Nah, itu dia. Jadi frame ini ya selain worth it ya, kita keluarkan uang untuk membeli frame karbon itu sangat berguna, sangat bermanfaat. Apalagi untuk frame Stratos S7 ini ya sudah bersertifikasi ya. Jadi kalau sudah bersertifikasi UCI ini pastinya dia untuk geometri, beratnya, ukuran diameternya itu dia sudah stiffnessnya sudah pas untuk perlombaan di event UCI itu ya. Untuk part yang sebenarnya itu nggak perlu kita ganti, dan mana duluan yang sebaiknya kita pakai, yaitu ini apa, seramik ya. Seramik bearing itu lebih baik di area wheelset dulu. Wheelsetnya itu misalnya sudah bearing seramik, tapi apa, ini button bracketnya masih standar, itu nggak apa-apa. Lebih baik seperti itu daripada BB-nya dulu yang seramik tapi wheelsetnya masih bearing besi. Nah, itu sia-sia. Itu kemarin saya salah sih, terus terang saya salah waktu upgrade itu. Jadi
bottom bracketnya pakai seramik Sibir, terus wheelsetnya masih bearing yang steel, jadi percuma, seramiknya percuma yang di bottom bracket, dia di sininya ringan tapi kenapa wheelsetnya masih bearing standar gitu, masih bearing besi, ya itu salah. Jadi lebih baik wheelsetnya dulu yang misalnya pakai yang seramik, lebih baik wheelsetnya dulu. Nah nanti didukung dari kayak puli itu pakai yang seramik gitu ya, karena percuma misalnya kayak puli, kayak bottom bracket itu sudah seramik tapi yang inti berputarnya di bearing ini, roda ini, dia masih steel, masih atau besi. Nah percuma, nanti tidak mendapatkan hasil yang optimal gitu. Nah rencananya saya nanti mau ganti group set. Group set ini mungkin beberapa bulan lagi saya akan ganti. Terus untuk crankset saya mau menurunkan di 5236, dan sprocketnya tidak perlu pakai yang besar seperti ini, pakai yang 32 11 32 ya. Saya mungkin akan upgrade di area group set ya. Wheelsetnya nanti menyusul, karena lama-kelamaan kita akan membutuhkan pace yang lebih banyak. Jadi misalnya Sora ini kan 9 speed ya. Nah kalau 9 speed itu misalnya kita terlalu, pilihannya itu kalau enggak misalnya ini ya, misalnya pakai crank besar kayak gini, nah itu susah. Crank besar kayak ini susah. Memang kalau Sora ini memang paling tepat itu compact ya, pakai 50-34 tuh paling tepat, dan belakangnya dirapetin, sprocketnya dirapetin, misalnya 11-25 11-23 pun aman sebenarnya, karena depannya itu sudah kecil gitu ya. 11-23 sampai 11-28 itu paling enak untuk 9 speed ini. Itu sih. Nah kemudian kalau mau main low compact atau crank besar, itu paling tepat ganti dengan 11 speed. Jadi dia masih punya pace yang banyak, jadi rapet ya, di sprocketnya tuh lebih rapet. Misalnya 11-32 itu nanti lebih rapet lagi, pace nya lebih banyak, terisi 2 piringan lagi ya dari 9 speed ini. Jadi semakin banyak pace, semakin banyak sprocket, itu memang heart rate kita nanti akan lebih banyak pilihan, banyak lebih terjaga mungkin ya. Nanti saya akan rasakan sendiri, saya akan review sendiri setelah saya ganti 11 speed ya, itu masih rencana ya, tapi saya maksimalkan dulu ini latihan dengan 9 speed. Ini sebenarnya sih nyolong terlalu lompat ya. Kalau 9 speed pakai crank besar gini memang pace nya terlalu inilah ya, seperti yang saya jelaskan tadi, terlalu longgar. Jadi misalnya cadence ya cadence banget, tapi kalau power terlalu power banget. Nah, jadi pilihannya tuh cuman sedikit, jadi ya mau nggak mau harus dipaksa gitu ya, ototnya tuh dipaksa. Oke, mungkin itu dulu review singkat kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman seangkatan ya, goeser pemula. Tetap goes, tetap sehat, tetap semangat, tetap menjaga protokol kebersihan. Sehat selalu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jadi bulan Agustus ini yang akan saya ganti adalah drifter, RD, sprocket, terus crankset,
sama wheelset ya. Wheelsetnya nanti Corsair RS 1400 sama ada datang juga Elite. Ya pokoknya dua itu, pokoknya Elite sama Corsair ya. Entah nanti ada salah satu yang akan saya jual juga. Dan armnya nanti saya akan eksperimen dengan 165 mm, 165 mm. Jadi ternyata inseam kaki saya itu bisa masuknya tuh justru di 165 nih. Kalau 170 kan sebenarnya universal ya. Jadi kalau sedapatnya itu biasanya 170 gitu ya. Nah, kali ini kita coba custom di arm yang 165 menyesuaikan inseam kaki saya. Tapi nanti ya dengan 105 nanti. Oke. See you next video.